Passion aku apa ya? Aku cocoknya jurusan apa ya? Aduh, kayaknya aku salah jurusan deh. Mau kerja di mana ya? Dan sebagai apa? Sebenarnya apa sih yang aku mau? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita simak berita berikut ini. Lulus SMA sulit pilih jurusan dan kerja tidak sesuai kuliah, bagaimana solusinya? Oleh Kompas tahun 2023. 87% mahasiswa RI merasa salah jurusan, apa sebabnya? Oleh Detik Edu pada 2021. Kemudian 63% orang di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusan, oleh Detik Finance tahun 2017. Nah, kemudian mari simak video berikut ini. Kakak tanya dong, dulu kuliah jurusan apa dan sekarang kerja bagian apa? Dulu di finance banking, sekarang di project management. Dulu sastra Inggris, sekarang di customer experience. Kuliahnya marketing, sekarang kerjanya di operation. Dulu kuliah jurusan agribisnis, sekarang megang communication specialist engagement. Jurusan teknik kimia, kerjanya di marketing. Nyambung kan? Bisa di marketing. Nah, video tersebut itu membuktikan bahwa jurusan tidak harus selalu berbanding lurus dengan pekerjaan. Namun bukankah sebaiknya atau lebih baik orang yang akan memasuki dunia kerja atau bidang tertentu dan bekerja di sana akan lebih baik jika memang orang yang telah berkecimpung selama bertahun-tahun untuk mempelajari bidang tersebut. Nah, disinilah kita akan mengetahui pentingnya self-awareness. Nah, di sini topik kita adalah know yourself to know your path. Jadi, untuk membahas pertanyaan-pertanyaan tadi, Anda perlu mengenal diri Anda sendiri terlebih dahulu, yang sering kita sebut sebagai self-awareness atau kesadaran akan diri kita sendiri. Nah, di sini terdapat satu quotes dari Aristoteles, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi, mengetahui diri kita sendiri itu adalah awal dari segala kebijaksanaan. Maka dapat diartikan dalam hal ini, untuk bisa mencari jurusan yang tepat, pekerjaan yang tepat untuk diri kita, itu kita perlu mengenal diri kita terlebih dahulu dulu. Jadi, gimana sih cara kita mengenal diri kita? Dan apa sih self-awareness itu definisinya? Nah, di sini menurut Tasha Eric dalam salah satu episode TED Talks-nya itu mengatakan bahwa self-awareness adalah ability to see ourselves clearly, understand who we are, how others see us, and how we fit into the world. Jadi self-awareness adalah kemampuan untuk kita tuh melihat diri kita itu seperti apa secara jelas atau clear, terus kita memahami diri kita tuh seperti apa dan bagaimana orang lain melihat kita, dan juga bagaimana kita bisa fit di dunia ini. Dan si Tasha Eric tadi juga mengatakan bahwa orang yang sudah mengenal dirinya atau melakukan self-awareness itu bisa jadi lebih kreatif, percaya diri, dan lebih bisa menjadi better communicator atau komunikator yang lebih baik. Dan kreativitas ini berkesinambungan dengan yang dikatakan oleh Ivan Dirahim tentang kunci kesuksesan, yaitu ada yang pertama kreativitas dan grit, di mana grit ini mencakup passion dan perseverance. Jadi perseverance itu merupakan kegigihan. Next. Nah, mungkin kalian juga nggak asing sama tools atau metode ini ya untuk mengetahui personalities atau kepribadian. Ini juga menjadi salah satu metode untuk mengetahui diri kita tuh seperti apa gitu. Nah, di sini dibagi menjadi 16 personalities dari yang awalnya 4 kuadran, ada introvert, extrovert, intuiting, thinking, sensing, judging, dan perceiving, dan feeling, dan lain-lain menjadi ke 16 personalities tersebut. Kemudian ada tes Stephen, yaitu membagi otak ke dalam 5 part, atau kayak ada otak kiri, kanan, limbi kiri, limbi kanan, dan otak tengah. Dan saya juga memiliki pengalaman dalam tes Stephen ini. Jadi waktu itu sekitar SMP atau SMA, mama saya menyuruh saya untuk tes Stephen, dan yang saya dapatkan hasilnya adalah feeling extrovert. Dan menurut saya Stephen ini menarik karena
dia hanya berdasarkan sidik jari, ya, berdasarkan sidik jari dan langsung ketahuan apa kelebihan kita, kekurangan kita, bagaimana cara belajar yang tepat untuk diri kita, bahkan hingga ke jurusan apa yang tepat untuk kita ambil dan profesi apa yang kita ingin lebih tepat untuk kita ambil, seperti itu. Nah, namun saya waktu itu dapat feeling extrovert, di mana jurusan-jurusan yang direkomendasikan itu lebih kepada psikologi, komunikasi, manajemen, dan yang mungkin berbau sosial gitu ya. Tapi kenapa sih saya bisa milih teknik industri? Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah, di sini menurut saya tadi itu tools aja gitu, tools atau metode-metode yang sebenarnya bisa aja tiap tahun atau tiap berapa tahun itu bisa ganti gitu. Tapi saya di sini pengen kita semua tuh bisa mengenal diri kita lebih jauh dengan cara yang lebih fleksibel. Gimana caranya? Yang pertama tuh kita harus bisa explore dulu gitu. Jadi kita harus menjelajahi semua ilmu, semua pengetahuan semampu kita, sebisa mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara belajar dari buku atau membaca buku. Mengapa menurut saya itu penting? Karena baca buku tuh kan nggak selalu diajarin di sekolah gitu ya, atau apalagi kayak buku-buku yang berbau self improvement atau bahkan buku-buku yang fiksi ataupun buku-buku cerita itu menurut saya juga memiliki peran yang penting gitu dalam pengetahuan seseorang. Dan kita juga bisa memperbanyak hobi dalam eksplor ini, memperbanyak relasi, dan hal-hal lain yang bisa terkait dengan memperbanyak keilmuan kita gitu. Kemudian ada discover. Nah, discover ini tuh berarti menemukan apa yang cocok untuk diri kita dari hal-hal yang kita ketahui. Hal ini tuh bisa menentukan apa yang cocok untuk diri kita, apa yang sekiranya bisa jadi tujuan kita, hal apa yang kita juga mungkin bisa sanggup menjalaninya gitu. Nah, contohnya itu bisa pakai ikigai. Nah, ikigai ini tuh merupakan salah satu prinsip hidup di Jepang yang mana dibagi menjadi 4 lingkaran yang saling beririsan, yaitu dari what you love, what you are good at, what you can be paid for, dan what the world needs gitu. Jadi ini tuh berkaitan juga sama vocation, profession, passion, dan mission. Nah, ini mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya kalau emang pengen pakai metode ini gitu. Dan kemudian kita tuh perlu yang namanya connecting the dots. Jadi dengan semua ilmu yang udah pernah kita pelajari, dari semua pengalaman yang udah pernah kita jalanin, itu tuh kita bisa connecting the dots gitu. Kayak kita tuh bisa menghubungkan hal-hal yang jadi passion kita, tujuan kita, dan juga kebutuhan kita untuk bisa fokus ke arah yang diinginkan gitu atau ditujukan. Nah, ini balik lagi kenapa mungkin tadi di tes Stephen saya itu ada jurusan yang direkomendasikan itu psikologi, komunikasi, dan hal-hal yang berbau sosial. Tapi kenapa saya milih teknik? Karena menurut saya sudah melakukan connect the dots gitu. Jadi waktu sekolah itu misalnya saya suka matematika, tapi saya juga suka hal-hal yang berbau lapangan atau turun langsung ke lapangan. Saya juga sempat suka fisika, tapi saya juga suka musik misalnya, dan banyak hal lain yang saya sukai. Dan dari hal-hal tersebut saya tuh bisa tertarik sama teknik industri, karena teknik itu seperti yang mungkin kita ketahui ya, gak cuma mencakup manufaktur dan keteknikan aja gitu, tapi juga belajar misalnya psikologi industri sebagai part dari psikologi, terus ada mungkin TTKI dari sebagai part dari komunikasi, dan mata kuliah seperti yang berhubungan dengan bisnis dan manajemen yang juga berkaitan dengan hasil Stephen yang pernah saya jalankan kayak gitu. Dan jadi mungkin itu salah satu contoh connecting the dots. Kemudian ada yang terakhir itu trust the process. Jadi mau sebanyak apapun pengalaman, mau sebanyak apapun ilmu, kalau misalnya kita nggak mau trust the process, atau kita tuh harus percaya gitu bahwa
bahwa ada part-part dalam hidup kita yang emang nggak bisa di skip gitu, dan kita emang harus, diri kita sendiri tuh harus mau untuk berproses. Dan di sini ada sedikit ungkapan dari Warren Buffett, you can produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant gitu. Jadi sebenarnya tuh sebenarnya tuh kayak hidup itu tidak bisa di skip gitu. Ada hal-hal yang dalam hidup ini tuh yang nggak bisa di skip. Terus mungkin terakhir untuk penutup dari saya, mungkin ini adalah prinsip orang Jawa ya, prinsip hidup orang Jawa. Nah, mungkin saya juga mengetahui dari ayah saya. Mungkin untuk jadi landasan anak-anak muda sekarang gitu ya, mungkin yang masih kayak krisis identitas gitu, krisis identitas, kita tuh harus sebenarnya penting menurut saya untuk tahu ketiga prinsip ini, yaitu ojo dumeh, eling, dan waspodo. Kenapa penting? Karena ojo dumeh itu menggambarkan kita tuh jangan sombong gitu. Jangan mentang-mentang misalnya kita merasa lebih pintar dari teman kita, terus kita kayak ya udah kita merasa kita nggak perlu belajar lagi karena kita udah lebih hebat dari dia gitu kan. Itu mungkin juga berkaitan dengan kita kesehatan mental kita gitu. Misalnya kalau misalnya kita sombong, kita nggak akan siap menghadapi ketika dunia itu lagi nggak berpihak sama kita. Jadi kayak ya kita jangan sombong gitu. Kita harus percaya bahwa dunia itu pasti berputar. Kemudian eling, kita tuh harus kita harus ingat dan kita harus sadar bahwa ada yang mengawasi gitu. Jadi mau sebanyak apapun hal yang kita nikmati atau kita jadikan proses, kita tetap harus ingat sama tujuan awal kita gitu. Kemudian yang terakhir waspodo, yaitu hati-hati, kayak sadar secara horizontal bahwa kita tuh hidup bersama manusia, bersama hewan, alam, dan lain-lain, dan kita harus menjaganya bersama-sama gitu. Dan kita harus percaya bahwa ada orang-orang yang memang bisa mendukung kita untuk mencapai tujuan kita, tapi ada juga orang yang orang atau lingkungan yang bisa menjatuhkan atau menghambat kita dalam mencapai tujuan kita. Gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke, atau Anda yang sekarang sedang kebingungan atau krisis identitas, sebelum memasuki step-step tadi, menurut saya prinsip ini penting untuk dijadikan landasan terlebih dahulu. Sekian dari saya, terima kasih.